Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari tim Dekoresin. Dan di sini kami akan menjelaskan bisnis plan dari kelompok kami untuk memenuhi tugas kewirausahaan oleh dosen kami Bapak Siswandi. Dan berikut ini rincian penjabaran rencana bisnis dari Dekoresin. Yang pertama ada struktur perusahaan, kemudian latar belakang dan juga alasan pemilihan bisnis ini. Selanjutnya ada visi dan juga misi dari bisnis ini. Yang keempat ada analisis SWOT, kemudian ada penjelasan bisnis dan juga produk kami. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Dan yang ketujuh, rencana pengembangan bisnis, pesaing dan juga target pasar. Dan terakhir ada lokasi bisnis. Berikut ini struktur perusahaan kami. Di posisi Presiden Direktur ada saya, Rosyadia Anini Agusta. Selanjutnya sebagai Wakil Presiden Direktur rekan saya, Putri Citra Lembayung. Dan sebagai Direktur Pemasaran, Muhammad Bagus Alfian. Dan selanjutnya Direktur Keuangan dijabat oleh Brian Alfredo. Selanjutnya adalah latar belakang dari bisnis ini. Pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya dari rumah. Dan hal ini juga yang mendorong ibu-ibu masa kini untuk selalu mempercantik rumah. Produk-produk dekorasi rumah banyak diminati oleh masyarakat saat ini. Dan inilah yang membuat kami juga tertarik untuk membuat bisnis dekoresin, dekorasi berbahan resin. Bisnis ini memproduksi produk dekorasi rumah tangga, dan saat ini yang dikembangkan adalah berupa tray atau nampan dan juga coaster atau tatakan yang berbahan resin yang mampu memanjakan mata setiap yang melihatnya. Dan keunikan dan juga keindahan produk ini berpeluang tinggi untuk diminati masyarakat. Di luar negeri, kerajinan ini berkembang cukup pesat dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Tetapi saat ini belum banyak produsen resin di Indonesia, sehingga kami sangat yakin potensi besar yang akan didapat dari bisnis ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan pemilihan produk dekoresin. Yang pertama, diferensiasi produk. Produk kerajinan resin ini sangat unik. Corak yang ada di setiap nampan dan juga coaster yang kami buat tidak akan pernah sama, dan hanya nuansanya saja yang serupa. Keunikan inilah yang akan menjadi daya tarik tersendiri untuk setiap pecinta produk handmade. Dan selanjutnya adalah bahan baku yang sangat mudah. Bahan baku dari resin sangat mudah dicari, bahkan resin epoksi sudah banyak beredar di marketplace, sehingga kami bahkan tidak perlu mendatangi tokonya, cukup memesan via aplikasi dan barang akan datang dengan sendirinya. Selanjutnya, minim kompetitor. Belum banyak pengrajin resin di Indonesia, sehingga dengan keunikannya produk ini akan sangat mudah dipasarkan. Dan produk ini akan diserbu habis oleh para konsumen. Bahkan kami yakin mereka akan rela mengantri atau pre-order demi mendapatkan produk resin ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi usaha dari bisnis plan kelompok kami. Dari visi, yang pertama adalah menjadi pilihan utama masyarakat dalam memilih produksi dekorasi rumah. Yang kedua adalah mengenalkan kerajinan resin kepada masyarakat luas. Ketiga adalah menciptakan lapangan kerja baru. Nah, selanjutnya adalah misi. Misi pertama adalah menghasilkan produk kerajinan yang unik, bernilai tinggi, dapat menyesuaikan dengan setiap selera customer. Yang kedua adalah memberikan kualitas terbaik dan memprioritaskan kepuasan customer pada setiap produksinya. Yang ketiga adalah melayani setiap customer dengan secara profesional. Selanjutnya adalah tujuan usaha bisnis plan kelompok kami. Yang pertama adalah memperoleh laba yang tinggi. Yang kedua adalah menghasilkan produk unik dan variatif. Yang ketiga, mencapai target penjualan, serta yang terakhir agar usaha semakin berkembang dan berinovasi. Selanjutnya dalam bisnis plan kami ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, minim kompetitor, margin laba yang tinggi,
weakness-nya adalah karyawan terbatas jika ingin produksi dalam jumlah yang besar, serta opportunities-nya adalah masyarakat tertarik dengan keunikan peluang bisnis makin besar. Selanjutnya adalah traits, banyak jenis kerajinan lainnya juga yang sangat unik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan kita tentang bisnis kami, yaitu Dekoresin. Mungkin kita penasaran ya, apa sih produk yang diproduksi dari Dekoresin ini? Nah, Dekoresin ini memproduksi nampan atau tray dan juga tatakan atau coaster yang berbahan dasar dari resin. Nah, mungkin kita pasti banyak yang belum tahu ya, apa sih itu resin? Resin itu merupakan suatu bahan alami yang dikeluarkan oleh pepohonan atau biasa kita sebut dengan getah. Namun pada saat ini karena meningkatnya permohonan dari customer kami untuk memproduksi tray maupun coaster tersebut, kami membuat inovasi baru atau terobosan baru untuk menciptakan resin yang berbahan dasar kimia, yang tentunya ramah dengan lingkungan tentunya ya, dan juga tidak memerlukan modal besar untuk memproduksi resin kimia tersebut. Kemudian apa sih keuntungan dari menggunakan resin tersebut sebagai bahan dasar kami? Ya, keuntungannya sangat simpel teman-teman. Karena resin tersebut berbahan dasar cair, maka resin tersebut sangat mudah untuk diolah dan diproduksi sesuai dengan keinginan kita dan juga sesuai dengan keinginan customer. Karena di zaman milenial saat ini kita mengetahui customer kita itu sangat inovatif ya, sangat unik ide-idenya, sehingga untuk dapat memuaskan keinginan dari customer tersebut, kami menggunakan bahan dasar resin untuk kami gunakan sebagai bahan dasar kami, sehingga ketika ada customer yang memiliki keunikan tertentu untuk produk yang mereka pesan, kami dapat mengakomodasikannya dengan baik, karena resin tersebut dapat kami gunakan dan dapat kami aplikasikan ke berbagai macam bentuk sesuai dengan keinginan kami. Jadi kami juga dari Dekoresin memberikan gift card bagi para customer kami apabila mereka ingin memberikan kartu ucapan kepada orang yang mereka kasihi, mungkin dari seorang anak untuk ibunya atau untuk orang tua atau untuk pasangannya. Ya, dengan adanya hal tersebut, kami yakin dengan produk kami dan kami dapat memuaskan keinginan dari customer kami untuk dapat membeli produk kami, sehingga mereka dapat yakin bahwa kami selalu memberikan produk-produk yang terbaik, dan produk-produk kami pasti akan unik, akan inovatif, dan akan sesuai dengan apa yang customer kami inginkan. Saya juga akan sedikit menjelaskan tentang logo yang kami gunakan untuk Dekoresin. Seperti yang dapat kita lihat bersama, huruf D itu merupakan inisial dari perusahaan kami, Dekoresin sendiri. Jadi kami ingin memberikan inisial atau ingin memberikan logo yang menggambarkan karakteristik kami atau karakteristik dari nama perusahaan kami. Kemudian ada 4 warna yang terdapat dalam huruf D tersebut. Itu merepresentasikan warna dari masing-masing kami. Kami sebagai pendiri dari Dekoresin sendiri terdiri atas 4 orang, sehingga kami memilih untuk memasukkan 4 warna di dalamnya, karena Dekoresin ini terdiri dari berbagai macam karakteristik yang dapat kita lihat sendiri untuk masing-masing warnanya. Kemudian untuk colorful sendiri, kami ingin memberikan kesan ceria atau kami ingin memberikan kesan yang beraneka ragam warna, sehingga dapat meyakinkan bahwa kepada customer kami bahwa kami akan dapat memberikan produk-produk yang terbaik, produk-produk yang dapat menceriakan hati kita sebagai pembeli. Ya, mungkin itu gambaran sedikit untuk logo kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang proyeksi laporan keuangan kami. Selanjutnya kita akan membahas mengenai saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran dari proyeksi keuangan yang akan kita gunakan. Seperti yang dapat kita lihat di layar, bahwa untuk dapat memproduksi satu produk itu tidak membutuhkan cost yang begitu besar. Mungkin cost yang dibutuhkan itu hanya sekitar 190.000 atau mungkin sekitar 200.000, dan kemudian kami akan menjual produk tersebut dengan harga 350.000 atau mungkin sesuai dengan keinginan dari customer kami. Jika customer kami memiliki keinginan-keinginan yang tertentu atau mereka memiliki custom untuk barang atau produk yang mereka beli, mungkin harganya akan berbeda. Namun dari proyeksi keuangan ini kita dapat melihat bahwa
usaha ini adalah usaha yang sangat baik. Usaha ini adalah usaha yang sangat menjanjikan karena kami dapat memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam produk kami. Kita tidak terbatas untuk bahan baku yang kami butuhkan karena bahan baku tersebut kami produksi sendiri dan juga mudah untuk dibuat dan tentunya ramah dengan lingkungan. Sehingga dapat kita lihat untuk laporan keuangan yang dapat kita saksikan di layar bahwa kami akan optimis bahwa dengan berinvestasi dalam perusahaan kami ini keuntungan yang akan diperoleh akan sangat baik dan sangat layak. Setelah berbicara mengenai proyeksi keuangan, tentu para pihak yang ingin berinvestasi di proyek kami atau para investor yang ingin berinvestasi di Dekoresin ingin mengetahui bagaimana rencana pengembangan bisnis yang akan kami lakukan, khususnya metodologi apa saja yang akan kami lakukan dalam memasarkan produk-produk kami. Untuk yang pertama, tentu kami akan memasarkan di marketplace yang merupakan tempat yang cukup dikenal oleh banyak pihak saat ini melalui Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Nah, di Shopee ini juga memiliki fleksibilitas yang memanjakan konsumen, di mana konsumen bisa melakukan transaksi dengan online dan melakukan pembayaran juga dengan online. Kemudian kami juga tidak lupa akan memasarkan melalui Instagram. Nah, di mana Instagram di mana kami akan lebih banyak menampilkan foto-foto produk yang kami desain dan kami buat untuk para konsumen. Nah, kemudian setelah mungkin kita berjalan dengan cukup maju, kami tentu ingin melakukan endorsement sehingga followers kami di Instagram dan toko dan produk Dekoresin secara umum akan lebih dikenal khalayak secara luas. Mungkin untuk pelanggan yang menggunakan marketplace Shopee sudah mendapatkan panduan tata cara langkahnya yang melalui aplikasi bagaimana akan memesan produk Dekoresin. Nah, untuk pelanggan yang ingin memesan melalui Instagram bisa cukup mengirimkan pesan DM ke @dekoresin.id. Nah, kami akan merespon melalui DM tersebut. Nah, nanti pelanggan bisa cukup mentransfer harga sesuai dengan barang yang dipesan. Kemudian kami akan kirimkan barang tersebut melalui JNT atau GoSend atau GrabSend. Yang menjadi target dari produk Dekoresin adalah tentu yang menyukai keindahan para perempuan, wanita yang dalam kisaran mungkin umur 25-40 tahun yang memang memiliki hobi atau kecintaan terhadap mendekorasi interior rumah. Bagi mereka yang suka memperindah rumahnya, bisa menggunakan produk Dekoresin. Nah, dari sisi pesaing sebenarnya cukup banyak pengrajin hiasan rumahan yang sudah diketahui banyak masyarakat yang misal dari bahan-bahan seperti ejeng gondok, kayu, dan bahan-bahan mebel lain. Kemudian ada juga pesaing dengan dasar bahan lain yang menawarkan harga yang lebih murah. Nah, kemudian ada juga pesaing yang menawarkan fasilitas desain khusus sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, dari sekian analisis kompetitor kami yakin Dekoresin menawarkan hal yang berbeda dan sebuah hal yang baru yang bisa menarik pelanggan. Nah, untuk terkait dengan lokasi usaha secara fisik,
Itu tentu kami memerlukan gedung atau bangunan gitu untuk memproduksi barang yang akan dipesan oleh pelanggan. Kami berencana mengambil ruko di Peak Boulevard Jakarta Utara. Nah, kemudian untuk online tentu kami sudah memiliki Instagram, yaitu di decoresin.id, yang tentu kami akan kembangkan supaya lebih dapat dikenal oleh banyak pihak dan menaikkan followers kami. Berikut adalah contoh-contoh dari foto produk decoresin yang kami tawarkan. Menarik bukan?